Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, channel Maya Octavia. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah selalu nontonin video aku. Dan aku ucapkan selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung di channel aku. Terima kasih banyak buat teman-teman juga yang udah like, komen, dan subscribe ya. Semoga segala urusannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Di video kali ini aku mau bikin amplop ya teman-teman. Dan ini tuh sebenarnya terinspirasi dari beberapa channel YouTube ya, channel YouTube-nya orang Jepang gitu. Jadi aku tuh suka banget ya nontonin budgeting orang Jepang, nggak tahu kayak estetik aja. Dan mereka itu rata-rata semuanya pakai amplop gitu ya teman-teman. Ada juga yang pakai binder budgeting, kemudian dicampur gitu ya teman-teman. Ada juga yang bikin amplop sendiri gitu. Jadi aku rasa biar nggak bosan ya aku budgetingnya. Jadi aku cobalah bikin amplop ya dengan desain yang aku bikin sendiri di Canva. Dan inilah hasilnya ya teman-teman. Karena aku di rumah itu nggak ada mesin printer, jadi aku harus ke fotokopi dulu ya buat ngeprint. Untuk harga printnya satu lembar itu 1.000 ya teman-teman kalau di tempat aku, karena ini berwarna ya, printnya berwarna. Nah untuk ukurannya ini aku juga lupa ya teman-teman berapa ya waktu aku desain itu. Tapi kalau teman-teman mau template-nya itu nanti aku ada di link description box ya untuk template amplop ini. Dan ini tuh kan aku udah janji ya sama kalian kalau di bulan ini aku mau bikin sinking funds ya buat lebaran di tahun 2026. Karena jujur sinking funds lebaran ini adalah salah satu sinking funds yang penting sih menurutku ya teman-teman. Karena pasti ya di saat lebaran itu pengeluaran bakalan banyak banget ya, membludak ya, apalagi buat teman-teman yang nggak punya THR ya, apalagi kayak aku ini ya teman-teman, nggak dapat THR, cuman dapatnya dari suami aja ya, dan nggak dapat dari tempat kerja karena aku hanyalah seorang ibu rumah tangga ya teman-teman. Nah kita bakalan kesusahan nanti ya buat kelola keuangan nanti di bulan lebaran nanti. Makanya dari sini tuh aku dari bulan ini tuh aku udah mulai ya buat nabung lagi, bukan buat nabung lagi sih, buat nabung di tahun depan besok ya, di lebaran tahun depan. Semoga aja tabungan ini bisa bisa terkumpul ya di tahun depan itu sebelum lebaran. Dan untuk target sih aku masih bingung ya teman-teman. Rencana itu sebenarnya cuma 2 juta aja, tapi aku pikir-pikir lagi apa nggak terlalu sedikit ya 2 juta itu. Nah kepikiran lah aku mau bikin di target 3 juta gitu ya teman-teman. Tapi ini aku nggak jadiin patokan ya teman-teman. Kalau misalkan nggak terkumpul ya udah nggak apa-apa, yang penting terkumpul sebagian pun nggak masalah ya teman-teman. Karena aku sistemnya ini nggak terlalu memaksakan banget. Kalau udah sampai target alhamdulillah ya, tapi kalau memang belum, semisal masih terkumpul nih 2 juta atau 1.500.000, aku nggak masalah ya teman-teman. Jadi yang penting enjoy aja sih kita nabungnya. Nah makanya di sini aku bikin ya desainnya itu di Canva, karena aku pengen menabung itu yang pakai amplop ya teman-teman. Karena kenapa aku pilih amplop ini? Karena dulu tuh kan aku punya binder transparan ya. Nah karena udah nggak lama terpakai, karena udah nggak terpakai gitu ya teman-teman, jadi kayak kuning gitu loh warnanya, menguning gitu, nggak tahu kenapa. Jadi aku nggak suka aja ya ngelihatnya tuh kayak burik banget gitu ya. Zippernya, ziplocknya itu karena kan transparan ya, dan sampai ke binder-bindernya pun juga berwarna kuning gitu ya teman-teman. Karena kan emang aku sempat
vakum ya di dunia YouTube ini sampai 2 tahun ya. Makanya aku jarang pakai binder itu tuh. Dan sekarang aku karena terinspirasi ya dari salah satu channel orang-orang Jepang itu pakai metode amplop kayak gini. Makanya aku bikin yang seperti ini ya teman-teman. Dan rencananya itu insya Allah itu budgeting minggu depan itu rencana aku mau gunain amplop ya teman-teman. Jadi nanti aku bakalan desain lagi yang baru untuk setiap kategori pengeluaran mingguan aku ya teman-teman. Nah, ini aku lagi gunting tracker The Power of 10.000. Jadi tracker ini khusus tabungan buat lebaran ya. Jadi aku itu sistemnya nabung di sesuai nominal gitu ya teman-teman. Itu kan ada tadi di nominal 10.000. Jadi ada uang 10.000 nanti aku bakalan tabungin, dan untuk target di tracker tadi itu cuman 200.000 ya teman-teman. Jadi nanti misal nih udah terkumpul 200.000, nah baru aku masukin baru aku tulis ke ke bagian belakang amplop tadi ya. Di situ kan aku udah bikin ya semacam tabel gitu. Nanti ada uang masuk, ada uang keluar. Jadi di situ aku bakalan tulis nantinya. Misalkan udah selesai nih di 200.000. Nah, aku bakalan tulis tuh tanggal berapa finishnya, selesai nabungnya. Dan aku tulis nanti di kotak masuknya gitu ya teman-teman. Misalkan di tanggal 18 hari ini aku udah finish ya untuk saving 10.000, uang 10.000 dengan target 200.000 itu udah finish satu kali trip. Nah, nanti untuk trip kedua itu bakal aku tabungin lagi sebanyak itu, atau mungkin bakalan aku tabungin juga di nominal 10.000, khusus nominal 10.000 tapi targetnya misalkan di 150. Nanti aku bakalan bikin kayak gitu ya teman-teman, kayak pakai trip gitu. Kalau udah selesai trip pertama lanjut lagi trip kedua. Jadi sistem nabung aku untuk dana lebaran di tahun 2026 tadi seperti itu ya. Jadi aku nggak bisa ya, untuk saat ini aku nggak bisa budgetkan ya di nominal yang besar-besar gitu ya teman-teman, karena ada beberapa kategori budgeting aku itu yang ada perubahan ya. Kayak kemarin PDAM itu aku melonjak naik di 200.000, itu aku sempat kaget. Dan ternyata alasannya adalah jadi selama aku tinggal di kontrakan baru aku itu meteran air itu ternyata rusak ya teman-teman. Jadi selama ini aku yang bayar 80.000 itu hanyalah beban yang aku bayar ya, atau amandemennya. Cuman aku bayar itu karena memang gak terdata di kantor PDAM itu ya teman-teman. Makanya yang sebenarnya pemakaian air aku itu di 200.000. Dan untuk kedepannya itu kemungkinan budgeting aku bakalan berubah sedikit ya teman-teman. Di bagian PDAM mungkin nominalnya itu cukup besar ya, tiap minggunya aku anggarin itu bisa disampai 50.000 sampai 60.000 per minggunya. Jadi mungkin ada beberapa kategori yang aku kurangin budgetnya ya teman-teman. Nah, untuk untuk pengisian trackernya, nah itu aku contohin ya. Jadi nanti kalau ada uang 10.000 aku bakalan tandain dengan stiker ya teman-teman. Ini tuh aku juga lihat dari channel YouTube-nya orang Jepang gitu ya. Jadi bukan di checklist tapi dikasih stiker ya di trackernya itu, tanda aku udah isi atau nabung di nominal 10.000. Nah, ini juga ada amplop buat dana darurat aku, udah aku bikin juga dengan desain sendiri. Kemudian, nah ini tuh ada juga tuh amplop yang aku bikin dari kertas kado ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman gak punya dompet keuangan, bisa tuh bikin sendiri amplopnya dari kertas kado ya. Kalau aku karena emang ada kepandaian dalam desain, jadi aku gunain buat bikin amplop. Oke, segini dulu video aku. Sampai ketemu di video aku berikutnya. Bye bye.